Jilid 05. Akan tetapi di sini sudah diadakan hukum sejak ratusan tahun dan kita semua harus tunduk kepada hukum, kata Hanti Ong ketika melihat betapa hakim ragu-ragu untuk menjawab. Dia maklum bahwa Xin Liong disuka banyak orang di situ. Dan selain ini, agaknya para pejabat itu juga sungkan mendebat karena pemuda itu adalah murid raja. Karena inilah maka Hanti Ong sendiri yang mengeluarkan suara membantah. Harap Suhu memaafkan Tecu kalau Tecu terpaksa mendebat. Saudara Bou melanggar hukum yang dianggap berdosa. Lalu menurut hukum harus dibuang ke pulau neraka. Dari manakah timbulnya pelanggaran yang disebut dosa? Kalau tidak ada hukum, mana mungkin ada dosa? Kalau tidak ada larangan, mana mungkin ada pelanggaran? Hukumlah yang menciptakan dosa dan pelanggaran. Hukum adalah keji karena hukuman yang dijatuhkan sebetulnya lebih kotor daripada dosa itu sendiri. Kalau dia dianggap bersalah lalu dibuang ke pulau neraka, bukankah hal itu membuat dia menjadi makin jahat dan mendendam? Andai kata seorang penderita sakit, penyakitnya menjadi makin parah. Apakah hukuman pembuangan ke pulau neraka itu akan menginsafkannya? Suhu, sudah berkali-kali Tecu menyatakan bahwa hukuman seperti ini tidak patut dilakukan, akan lebih baik menuntut mereka yang tersesat agar kembali ke jalan benar daripada menghukum mereka dengan kekerasan yang akan membuat mereka menjadi lebih jahat lagi. Kuat Xin Liong, kau tak berhak untuk mencela hukum yang sudah menjadi tradisi kami. Hakim, lanjutkan persidangan dan pembelaan yang dilakukan atas diri Bou Tangkui tidak dapat diterima. Bentak Hanti Ong yang merasa tersinggung juga mendengar betapa peraturan yang dijunjung tinggi selama ratusan tahun oleh nenek moyangnya itu kini disangkal dan dicela oleh seorang bocah yang menjadi muridnya. Xin Liong menghela nafas dan terpaksa dia duduk kembali. Ses, kau terlampau berani. Swat Hong berbisik. Tiada gunanya. Xin Liong balas berbisik. Suara jaksa yang lantang sudah memanggil nama dua orang pesakitan yang lain. Laki-laki tampan dan wanita cantik itu. Mereka maju dan berlutut di depan pengadilan. Xia Jinhua dan Lu Qiat telah ditangkap karena melakukan perzinaan. Karena Xin Jinhua telah menjadi istri syah dari Jihoat, maka perbuatan itu merupakan perbuatan hina yang amat berdosa, melanggar larangan keras yang telah disyahkan hukum. Karena itu, tidak ada pengampunan baginya dan mohon pengadilan menjatuhkan hukuman terberat kepadanya. Adapun Lu Qiat, biarpun masih muda dan belum beristri, namun dia telah berzina dengan istri orang, maka dia pun harus dijatuhi hukuman yang layak. Kemudian terserah kepada hakim. Wanita itu menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali ketika mendengar suara mengejek dari mereka yang menonton di luar ruangan sidang. Akan tetapi sikapnya masih tenang-tenang saja. Adapun Lu Qiat, pemuda itu menjadi pucat wajahnya. Akan tetapi dia juga menundukkan mukanya, kelihatan gelisah sekali. Pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepada Xia Jinhua dan hukuman rangket 100 kali kepada Lu Qiat. Hamba tidak menerima. Tiba-tiba Xia Jinhua berteriak, yang melakukan perzinaan adalah hamba berdua. Maka kalau dibuang pun harus hamba berdua. Tidak, hamba menerima hukuman rangket 100 kali. Teriak pula Lu Qiat, laki-laki apa kau ini? Ketika merayuku, kau berjanji akan bersama-sama menderita andai kata dibuang ke pulau neraka. Xia Jinhua memaki dan terjadilah ribut mulut antara mereka. Diam, teriakan menggetarkan dari Hanti Ong membuat mereka berdiri menjatuhkan diri mohon pengampunan. Karena kalian melakukan perbuatan yang memalukan sekali, menodaikan nama baik Pulau Es, maka sepatutnya kalian berdua sama-sama dibuang ke pulau neraka. Kata raja itu dengan suara tenang namun penuh wibawa. Xia Jinhua memegang tangan kekasihnya dan menangis sambil menciumi tangan itu. Akan tetapi wajah Lu Qiat menjadi makin pucat. Kembali Xin Liong bangkit berdiri. Maaf, Suhu, Tecu terpaksa membantah lagi. Mereka memang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang ada. Akan tetapi apakah perbuatan mereka itu sudah demikian jahatnya maka sampai mereka dihukum buang? Tecu kira di balik perbuatan mereka itu tentu ada sebab dan alasannya. Mereka menjadi korban nafsu. Akan tetapi kalau seorang istri sampai melakukan penyelewengan, tentu pihak suami juga ada kesalahannya. Tidak perlukah diselidiki mengapa wanita ini yang telah bersuami sampai berzina dengan pria lain? Mengapa dia sampai tidak dapat menahan dorongan nafsu birahi? Tentu ada sebab-sebabnya. Xin Liong, engkau seorang bocah belum dewasa, tahu apa tentang nafsu birahi? Bentak gurunya, agak tertegun juga karena dia mendapatkan kebenaran tersembunyi di balik bantahan muridnya itu. Terdengar suara ketawa ditahan di sana-sini. Bahkan permaisuri sendiri menahan senyumnya. Tecu, mengerti dari kitab. Pembelaan seorang anak yang belum dewasa terhadap perzinaan yang dilakukan orang dewasa tidak dapat diterima. Laksanakan hukumannya dan buang mereka bertiga sekarang juga ke pulau neraka, kata Hanti Ong. Persidangan dibubarkan dan 3 orang pesakitan itu lalu digiring keluar untuk dilaksanakan hukuman atas diri mereka, yaitu dibuang ke pulau neraka. Hukuman yang paling mengerikan dan paling ditakuti oleh semua penghuni Pulau Es karena mereka semua tahu bahwa dibuang ke pulau neraka berarti hidup tersiksa dan sengsara. Lebih hebat dari kematian. Peristiwa seperti inilah yang membuat hati Xin Liong memberontak. Dia amat cinta dan kagum kepada suhunya. Akan tetapi peraturan hukum di Pulau Es ini dianggapnya terlalu kejam.
Sebaliknya, Han Tiong yang maklum akan kekecewaan hati muridnya yang dia kagumi dan cinta, berusaha menyenangkan hati muridnya itu dengan menurunkan ilmu-ilmu simpanannya sehingga dalam waktu setahun lagi saja ilmu kepandaian pemuda yang berusia 15 tahun itu menjadi makin hebat. Boleh dibilang dialah orang satu-satunya yang menjadi pewaris ilmu-ilmu Pulau Es. Biarpun permaisuri juga mewarisi banyak ilmu dahsyat namun dibandingkan dengan Xin Liong dia kalah bakat sehingga kalah sempurna gerakannya, apalagi dalam hal tenaga sinkang dia kalah jauh. Hal ini adalah karena Xin Liong adalah seorang yang pada dasarnya memiliki batin kuat dan tidak pernah terseret oleh nafsu. Sebaliknya De Kuat Lin adalah seorang wanita yang dibangkitkan nafsunya semenjak dia diperkosa oleh Pat Jiu Kaiong. Dan pada suatu hari terjadilah suatu hal yang sudah lama diduga-duga akan terjadi hal yang menjadi akibat daripada keadaan yang ditekan-tekan di dalam istana yang dimulai dengan masuknya De Kuat Lin yang kini telah menjadi permaisuri itu ke Pulau Es. Pagi hari itu, Xin Liong tengah duduk seorang diri di tempat yang menjadi tempat kesukaannya bersama Swat Hong, yaitu di tepi pantai yang paling sunyi, pantai yang tak pernah tertutup salju karena pasir berwarna putih yang terjadi dari pecahan batu karang dan segala macam kulit kerang dan kepompong itu seolah-olah selalu mengeluarkan hawa hangat. Selagi dia duduk termenung itu terdengarlah olehnya suara tambur dipukul gencar, tanda bahwa pagi hari itu diadakan persidangan pengadilan yang amat penting. Sidang yang diadakan kurang lebih 3 bulan semenjak 3 orang pesakitan terakhir itu dibuang ke pulau neraka. Suara tambur itu seolah-olah menghantami isi dada Xin Liong, karena suara itu suara yang paling tidak disukainya, suara yang menandakan bahwa akan ada orang lagi yang dihukum. Maka dia tidak bergerak. Mengambil keputusan tidak akan menonton karena menonton berarti hanya akan menghadapi hal yang menyakitkan hatinya. Akan tetapi dia meloncat bangun ketika mendengar suara panggilan Swat Hong. Suara panggilan yang lain dari biasanya karena suara darah itu mengandung isak tangis yang mengejutkan. Oh Suheng, Xin Liong terkejut melihat darah itu berlari-lari kepadanya sambil menangis dan dengan wajah yang pucat sekali. Ada apakah, Sumoy? Tegurnya sebelum darah itu tiba di depannya. Suheng, celaka, ibuku. Biarpun hatinya berdebar penuh kaget dan kejut, Xin Liong bersikap tenang ketika dia memegang kedua pundak Sumoy-nya dan bertanya, ada apakah dengan ibumu? Tenanglah, Sumoy. Swat Hong menahan isaknya. Mereka menangkap ibuku dan membawanya ke sidang pengadilan. Xin Liong mengerutkan alisnya. Sudah keterlaluan ini, pikirnya. Rasa penasaran membuat dia berlaku agak kasar. Digandengnya tangan Sumoy-nya. Ditariknya darah itu dan dia berkata, mari kita lihat. Ketika dua orang itu tiba di ruangan pengadilan, mereka mendapat kenyataan bahwa keadaan berlainan sekali dengan sidang pengadilan yang sudah-sudah karena suasana amat sunyi. Tidak ada seorang pun diperbolehkan mendekati ruangan pengadilan. Bahkan ketika Xin Liong dan Swat Hong tiba di situ, mereka dihadang oleh beberapa orang penjaga. Maaf, atas perintah Sri Baginda, tidak ada yang boleh memasuki ruang sidang pengadilan hari ini. Kata mereka, dengan kedua tangan di kepal. Swat Hong melompat maju, matanya melotot dan mukanya merah sekali. Apa kalian bilang? Kalian berani melarang aku memasuki ruangan. Apakah kalian sudah bosan hidup? Xin Liong cepat memegang lengan Sumoy-nya karena dia maklum bahwa kalau Sumoy-nya ini sudah marah, tentu akan hebat akibatnya. Juga para penjaga itu mundur ketakutan karena mereka mengerti betapa lihainya sang puteri ini. Harap saudara sekalian melaporkan kepada atasan saudara bahwa kami akan memasuki ruang sidang, kata Xin Liong dengan tenang kepada para penjaga. Akan tetapi kami hanya mentaati perintah. Bagaimana kami berani melanggar? Jawab kepala penjaga dengan muka bingung. Aku tahu, ibuku yang diadili. Bukan. Nah, dengar kalian, apapun yang akan terjadi dengan ibuku, aku harus hadir. Kalau perlu aku akan bunuh kalian semua agar dapat masuk. Kembali Swat Hong membentak, saudara sekalian harap mundur dan biarkan kami masuk. Akibatnya biarkan kami berdua yang menanggungnya. Kembali Xin Liong berkata dan keduanya memaksa masuk. Para penjaga. Tidak ada yang berani melarang akan tetapi mereka cepat-cepat lari untuk melapor ke dalam. Han Tiong mengerutkan alisnya ketika melihat Xin Liong dan Swat Hong memasuki ruang sidang. Akan tetapi dia hanya mengangguk kepada para penjaga yang kebingungan. Hal ini melegakan hati para penjaga dan mereka cepat-cepat meninggalkan ruangan itu untuk menjaga di luar. Karena mereka pun tidak boleh mendengarkan sidang yang sedang mengadili istri raja. Dapat dibayangkan betapa hancur hati Swat Hong melihat ibunya dengan tenang berlutut di depan meja pengadilan bersama seorang laki-laki muda yang berpakaian sebagai pelayan dalam istana. Hatinya menduga dan dia merasa ngeri karena melihat ibunya dan pemuda itu berlutut di situ. Dia seolah-olah melihat Xia Jinhua dan Lu Qiat, dua orang pesakitan yang saling berzina itu. Akan tetapi dia tidak percaya, tak mungkin ibunya. Akan tetapi dia menjadi lemas dan menurut saja ketika Xin Liong menariknya dan mengajaknya duduk di deretan kursi pinggiran yang sekali ini sama sekali kosong. Di belakang meja panjang hanya duduk jaksa, hakim, Raja Han Tiong, permaisurinya, dan Han Buong. Bocah berusia 8 tahun yang mengenakan pakaian indah dan duduk dengan agungnya di dekat ibunya. Matanya memandang ke arah Xin Liong dan Swat Hong dengan angkuh. Kemudian terdengarlah suara nyaring sang jaksa.
Suara yang bagi telinga Swat Hong terdengar seperti sambaran pedang yang menusuk-nusuk hatinya dan bagi Xin Liong seperti guntur di tengah hari. Liu Bwe, sebagai bekas istri Sri Baginda, dari seorang anak nelayan biasa menjadi seorang mulia terhormat, ternyata membalas budi Sri Baginda dengan aib dan noda yang hina, telah ditangkap karena melakukan perjinahan dengan seorang pelayan. Muda, dosa ini amat besar karena selain menimbulkan aib dan malu kepada Sri Baginda, juga kalau diketahui dunia luar akan mencemarkan nama kerajaan Pulau Es. Oleh karena itu, sepatutnya dia dijatuhi hukuman yang seberat mungkin. Bohong, ibu tidak mungkin. Swat Hong menjerit dan hendak melompat maju menyerang jaksa yang berani mengeluarkan ucapan menuduh ibunya seperti itu akan tetapi Xin Liong menangkap lengannya untuk mencegah semuanya bergerak. Swat Hong, berani engkau kurang ajar di depan ayah. Terdengar Han Tiong membentak dengan penuh wibawa. Ayah, tuduhan itu fitnah belaka. Tidak mungkin ibu melakukan hal yang kotor itu. Mana buktinya? Siapa saksinya? Kembali Swat Hong menjerit-jerit. Hong Ji, jangan begitu. Ibumu tidak berdosa. Akan tetapi kita harus tunduk kepada peraturan dan hukum. Anakku. Tenanglah. Ucapan ini keluar dari mulut Liu Bwe yang menoleh ke arah Swat Hong. Suaranya lirih dan jelas, namun mengandung kedukaan yang merobek hati. Liu Bwe, engkau telah mendengar tuduhan atas dirimu. Apakah pembelaanmu? Terdengar suara hakim tua itu dengan halus dan lirih seperti biasanya, namun penuh wibawa karena dalam sidang ini, dialah orang yang paling kuasa. Saya tidak akan membela diri. Hanya seperti dikatakan anakku tadi, agar tidak mendatangkan penasaran, harap suka disebutkan siapa saksinya dan apa buktinya yang memperkuat tuduhan terhadap diriku, kata Liu Bwe dengan tenang dan suara halus. Jaksa yang termasuk orang di antara anggota keluarga raja yang tidak senang kepada Liu Bwe karena dia dahulu pun mengharapkan agar Han Tiong memilih anak perempuannya, segera berkata lantang, buktinya. Engkau ditangkap ketika berada di dalam kamar dengan Akiu, padahal dia bukanlah pelayanmu. Apalagi yang kalian kerjakan kalau bukan berjinah. Seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak ada hubungan apa-apa berada di dalam kamar berdua saja. Selain itu, perjinahan kalian juga telah ada yang menyaksikan. Wajah Swat Hong sebentar pucat dan sebentar merah. Tak dapat dia menahan kemarahannya. Ibunya dituduh berjinah dengan seorang pelayan. Bohong, itu bukan bukti. Kalau memang ada yang menyaksikan, hayo siapa yang menyaksikan? Teriaknya, tidak memperdulikan cegahan Xin Liong yang masih memegang lengannya karena khawatir kalau darah ini mengamuk. Akulah saksinya. Tiba-tiba terdengar suara kecil merdu dan Han Buhong telah bangkit berdiri dengan sikap menantang. Mulut anak ini tersenyum mengejek dan matanya bersinar-sinar. Enci Hong, akulah yang telah melihat ibumu dan pelayan itu di atas ranjang. SSSTTT. Diam. Permaisuri menarik puteranya. Akan tetapi hakim telah berkata lagi. Sudah terbukti kesalahan besar yang dilakukan Liu Bwe. Kesalahan paling besar yang dapat dilakukan oleh seorang wanita. Nanti dulu. Dengan muka pucat sekali Swat Hong memotong kata-kata hakim. Tidak adil kalau begini, kita belum mendengar keterangan Akiu. Hai, Akiu, aku percaya bahwa engkau seorang manusia yang menjujur kegagahan. Tidak mungkin seorang pria penghuni Pulau Es seperti engkau menjatuhkan fitnah sebagai seorang pengecut hina dina. Hayo ceritakan sesungguhnya apa yang terjadi. Suara Swat Hong ini nyaring sekali dan muka Akiu menjadi pucat, kepalanya makin menunduk. Suasana menjadi hening dan akhirnya terpecah oleh suara raja. Akiu, kau diperkenankan untuk bicara. Tubuh itu menggigil. Muka yang tampan itu pucat sekali ketika diangkat memandang raja, kemudian melirik ke arah Liu Bwe yang masih bersikap tenang dan agung berlutut di sebelahnya. Ketika dia melirik ke arah Swat Hong yang berdiri dengan sikap angkuh memandang kepadanya, Akiu mengeluh lirih, kemudian menelungkup dan berkata dengan suara mengandung isak, hamba tidak berdaya, hamba memang berada di kamar itu, tapi tidak seperti kesaksian pangeran kecil, hamba terpaksa karena berani kau mengatakan putraku bohong. Jeritan ini keluar dari mulut permaisuri dan hawa pukulan yang dahsyat sekali menyambar ketika permaisuri menggerakkan tangan kirinya ke arah Akiu. Des, aung, tubuh Akiu terlempar bergulingan dan rebah tak bernyawa lagi. Dari mulut, hidung dan telinganya mengalir darah. Hebat sekali pukulan jarak jauh yang dilakukan permaisuri itu, mengenai kepala Akiu yang tentu saja tidak kuat menahannya. Hakim dan jaksa saling pandang, sedangkan raja menegur permaisurinya, kau terlalu lancang. Apakah aku harus diam saja kalau seorang rendah macam dia menghina putera kita? Permaisuri membantah dengan suara agak ketus. Raja diam saja dan menarik nafas panjang. Dia merasa bingung dan berduka sekali harus menghadapi perkara ini, lalu memberi isyarat kepada hakim sambil berkata, lanjutkan. Hakim menelan ludah beberapa kali, kemudian berkata lantang, saksi utama yang menjadi pelaku perjinahan telah terbunuh karena berani menghina pangeran. Akan tetapi dia mengaku telah berada di kamar itu, maka sudah jelas dosa yang dilakukan oleh Liu Bwe. Karena itu sudah adil kalau dia harus dijatuhi hukuman berat. Liu Bwe, pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepadamu. Ibu, Swat Hong meronta dan melepaskan diri dari Xin Liong, meloncat dan menubruk ibunya.
Set, tenanglah. Hongji, ibunya terbisik dengan sikap masih tenang saja. Sungguh pun wajahnya kelihatan makin berduka. Tenang, tidak, ibu tidak boleh dihina sampai begini. Swat Hong lalu bangkit berdiri, menghadapi ayahnya dan berkata lantang. Ibuku telah dijatuhi hukuman tanpa bukti dan saksi yang jelas. Akan tetapi keputusan telah dijatuhkan dan saya tidak rela melihat ibu dibuang ke pulau neraka. Saya sebagai anak tunggalnya, yang takkan mampu membalas budinya dengan nyawa, saya yang akan mewakilinya, memikul hukuman itu. Saya yang akan menjadi penggantinya ke pulau neraka, maka harap Sri Baginda bersikap bijaksana, membiarkan ibu yang sudah mulai tua ini menghabiskan usianya di pulau es. Ibu, selamat tinggal, Hongji, ibunya memekik. Akan tetapi Swat Hong sudah meloncat dan lari keluar dari tempat itu dengan cepat. Xin Liong memandang dengan alis berkerut. Tak disangkanya hal yang sudah dikhawatirkannya akan terjadi. Sesuatu yang tidak menyenangkan, suatu yang akan meledak, ternyata sehebat ini. Hongji, Hongji, anakku. Liu Bewe tak dapat menahan lagi tangisnya. Dia maklum bahwa untuk mengejar anaknya dia tidak mungkin dapat karena kepandaian puterinya itu sudah tinggi sekali. Juga dia sebagai seorang pesakitan, tentu saja tidak berani melanggar hukum dan lari dari tempat itu. Aduh, anakku, Swat Hong, apa yang mereka lakukan atas dirimu? Ibu yang hancur hati ini meratap. Hakim menjadi bingung dan beberapa kali menoleh ke arah raja seolah-olah hendak minta keputusan Han Tiong. Raja ini menggigit bibir, jengkel dan marah karena tak disangkanya bahwa urusan akan berlarut-larut seperti ini. Ketika dia menerima laporan tentang istri pertamanya, Liu Bewe, yang berzina dengan seorang pelayan muda, hatinya panas dan marah sekali. Akan tetapi dia masih hendak membawa perkara ini ke pengadilan agar diambil keputusan yang seadil-adilnya. Siapa mengira terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Permaisurinya membunuh pelayan muda, kemudian kini Swat Hong membela ibunya, bahkan menggantikan ibunya, membuang diri, ke pulau neraka. Maka kini, melihat betapa hakim menjadi bingung dan minta keputusannya, dia memukulkan kepalan kanan ke telapak kiri sambil berkata, Sudahlah, biar ku penuhi permintaan Swat Hong. Anak yang keras kepala itu sudah menggantikan ibunya ke pulau neraka. Sudah saja, aku perkenankan Liu Bewe tinggal terus di sini. Setelah berkata demikian, dia menggandeng Tanggan Buong dan permaisurinya, bangkit berdiri dan hendak meninggalkan tempat yang tidak menyenangkan itu. Akan tetapi Liu Bewe juga bangkit berdiri dan wanita ini berkata lantang, sambil menatap wajah suaminya dengan mata tajam. Biarpun anakku telah menebus dosa yang tidak kulakukan, dan aku telah diperbolehkan tinggal di sini, akan tetapi apa? Artinya hidup di sini bagiku setelah anakku pergi ke pulau neraka. Tidak, aku tidak akan sudi tinggal di sini lagi. Aku mulai saat ini tidak menganggap diriku sebagai penghuni pulau es. Aku juga mau pergi dari sini. Setelah berkata demikian, Liu Bewe lalu meloncat dan pergi. Setelah dia bukan pesakitan lagi, setelah dia bukan terhukum, dia berani pergi. Bahkan dengan sikap tidak menghormat lagi kepada raja yang pernah menjadi suami dan pujaan hatinya selama bertahun-tahun itu. Sesukamulah, kata Han Tiong perlahan dan dengan wajah muram raja ini memasuki istana bersama permaisuri dan pangeran Buong. Sampai ruangan persidangan itu kosong dan mayat Akiu dibawa pergi, Xin Liong masih duduk di situ. Di dalam hatinya, dia merasa menyesal melihat sikap Raja Han Tiong, gurunya yang dicintainya itu. Tahulah dia bahwa perubahan pada diri gurunya itu terutama sekali terjadi karena hadirnya De Quatlin yang kini telah menjadi permaisurinya. Diam-diam dia merasa menyesal sekali. Bukankah dia sendiri yang dahulu minta kepada gurunya membawa pendekar wanita Butong Pei itu ke Pulau Es? Kini, wanita itu menjadi selir gurunya, dan setelah De Quatlin menjadi permaisuri, kebahagiaan ibu Swat Hong menjadi musnah. Bahkan kini berekor seperti ini, dengan larinya Swat Hong menggantikan ibunya ke Pulau Neraka sedang ibu dara itu sendiri pergi entah kemana. Dialah, langsung atau tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, tidak mungkin dia menegur gurunya. Juga permaisuri tidak dapat dipersalahkan. Betapapun juga, dia harus memperlihatkan tanggung jawabnya atas kerusakan hidup Swat Hong dan ibunya. Kalau dia mendiamkan saja, seolah-olah dia ikut pula persekutuan untuk merusak hidup ibu dan anak itu. Pulau Neraka kabarnya merupakan tempat berbahaya sekali. Aku harus menyusul Swat Hong dan melindunginya. Demikian. Dia mengambil keputusan dalam hatinya dan dia tidak lagi berpamit kepada gurunya karena maklum gurunya sedang berada dalam kedukaan dan kepusingan. Pula, Xin Liong sudah biasa meninggalkan pulau itu mencari tetumbuhan obat, maka kepergiannya dengan sebuah perahu meninggalkan pulau es tidak ada yang menaruh curiga. Dengan tenaganya yang amat kuat Xin Liong mendayung perahunya sehingga perahu meluncur amat cepatnya menuju ke pulau neraka. Dia sudah tahu di mana letaknya pulau itu. Dari keterangan yang diperolehnya ketika dia bertanya-tanya kepada para penghuni pulau es bahkan diam-diam pernah pula seorang diri mendayung perahu mendekati pulau neraka ini akan tetapi hanya melihat dari jauh dan dia merasa ngeri sekali. Pulau itu dari jauh tampak kehitaman seperti pulau yang pantas dihuni oleh setan dan iblis.
Pantainya penuh dengan batu-batu karang yang runcing dan tajam. Amat berbahaya apalagi kalau ombak sedang besar. Sama sekali tidak tampak ada penghuninya sehingga ketika itu Xin Liong menduga-duga bahwa orang-orang buangan yang dibuang dari Pulau Es tentu telah tewas di jalan. Tentu tewas di atas pulau itu. Maka dia menentang keras dalam hatinya kalau melihat di Pulau Es diadakan pengadilan dan diputuskan hukuman buang ke Pulau Neraka. Karena baginya, dibuang ke Pulau Neraka sama dengan menghadapi kematian yang mengerikan. Baik di dalam perjalanan menuju ke pulau itu atau setelah berhasil mendarat. Dan kini Swat Hong telah pergi ke Pulau Neraka mewakili ibunya. Dia kagum dan khawatir. Kagum akan keberaniannya dan kebaktian Sumoinya terhadap ibunya. Akan tetapi khawatir sekali akan keselamatan Sumoinya yang belum dewasa benar itu. Sumoinya baru berusia 14 tahun. Biarpun dia tahu bahwa ilmu kepandaian Sumoinya sudah hebat dan cukup untuk dipakai untuk menjaga diri. Namun betapapun juga Sumoinya itu masih kanak-kanak. Xin Liong sama sekali tidak ingat bahwa usianya sendiri hanya 1 tahun lebih tua daripada usia Swat Hong. Perjalanan dari Pulau Es ke Pulau Neraka melalui lautan yang penuh dengan gumpalan-gumpalan es yang mengapung di permukaan laut. Gumpalan es yang kadang-kadang sebesar gunung dan celakalah kalau sampai perahu tertumpuk oleh gumpalan es menggunung itu yang kadang-kadang bergerak, digerakkan oleh angin. Celaka pula kalau sampai terjepit di antara dua gumpalan es yang begitu saling menempel tentu akan melekat dan membuat perahu terjepit di tengah-tengah. Akan tetapi, Xin Liong sudah banyak mendengar tentang ini maka dia tahu pula caranya menghindarkan perahunya dan tidak mendekat gumpalan-gumpalan es yang berbahaya, melainkan mencari jalan di celah-celah yang agak lebar. Kemudian dia tiba di daerah lautan yang penuh dengan ikan hiu. Ratusan ikan hiu yang hanya tampak siripnya itu berenang di kanan kiri dan belakang perahunya. Betapapun juga tinggi ilmunya, ngeri juga hati Xin Liong karena dia tahu bahwa sekali perahunya terguling, kepandaiannya tidak akan berguna banyak dalam melawan ratusan ikan buas itu di dalam air. Cepat ia mengeluarkan bungkusan yang sudah dibawanya sebagai bekal, membuka bungkusan dan menaburkan sedikit bubuk hitam di kanan kiri, depan belakang perahunya. Tak lama kemudian, ikan-ikan hiu itu pergi berenang pergi dengan cepat seperti ketakutan setelah mencium bau bubukan hitam yang disebarkan oleh Xin Liong. Pemuda ini sudah mendengar akan bahaya ikan-ikan buas. Maka dia telah membawa bekal racun bubukan hitam yang sering kali dipergunakan oleh para penghuni Pulau Es untuk mengusir ikan-ikan buas di waktu mereka mencari ikan. Beberapa jam kemudian, kembali dia menghadapi ancaman ikan-ikan kecil yang banyak sekali jumlahnya, mungkin laksaan. Ikan-ikan besar ibu jari kaki, akan tetapi keganasannya melebihi ikan hiu. Ikan-ikan ini bahkan berani menyerang orang di atas perahu dengan jalan meloncat dan menggigit. Sekali mulut yang penuh gigi runcing seperti gergaji itu mengenai tubuh. Tentu sebagian daging dan kulit terobek dan terbawa moncongnya. Apalagi kalau sampai orang jatuh ke dalam air. Dalam waktu beberapa menit saja tentu sudah habis tinggal tulangnya dikeroyok laksaan ikan buas ini. Kembali Xin Liong dengan cepat menyebar obat bubuk hitam beracun itu dan ikan-ikan kecil itu pun lari cerai-berai tidak berani lagi mendekati sampai perahu meluncur meninggalkan daerah berbahaya itu. Setelah melalui perjalanan yang amat sulit akhirnya menjelang senja, sampai juga perahu Xin Liong di pantai Pulau Neraka. Tetapi seperti dugaannya, pulau itu memang mengerikan sekali. Hutan yang terdapat di pulau itu amat besar dan liar. Pohon-pohon aneh dan menghitam warnanya memenuhi hutan yang kelihatannya sunyi dan mati. Namun, di balik kesunyian itu Xin Liong merasakan seolah-olah banyak mata mengamatinya dan mau tersembunyi di sana-sini, siap untuk mencengkram siapapun yang berani mendarat. Melihat keadaan pulau ini makin berdebar hati Xin Liong, penuh kekhawatiran terhadap keselamatan Swat Hong. Apakah Dara itu sudah berhasil mendarat? Tentu Swat Hong dapat mencapai pulau ini. Karena Dara itu pun tahu jalan ke situ, dan mengerti pula tempat-tempat berbahaya yang dilaluinya tadi sehingga seperti juga dia, tentu Swat Hong telah membawa bekal obat pengusir ikan-ikan buas tadi dengan cukup. Akan tetapi dia tidak melihat sebuah pun perahu di pantai Pulau Neraka. Apakah ada penghuninya, atau semua orang buangan telah mati terkena racun yang kabarnya memenuhi pulau ini? Karena khawatir kemalaman sebelum dapat menemukan Swat Hong, Xin Liong lalu meloncat ke darat dan menarik perahunya ke atas. Kemudian dia membalik dan memasuki hutan. Baru saja dia berjalan beberapa langkah, terdengar suara berdengung-dengung dan entah dari mana datangnya. Tampak ratusan ekor lebah berwarna putih menyambar-nyambar dan mengeroyoknya. Dari bau yang tercium olehnya, tahulah Xin Liong bahwa lebah-lebah itu mengandung racun yang amat jahat maka tentu saja dia terkejut sekali. Cepat dia lari dari tempat itu, namun lebah-lebah itu mengejar terus, berterbangan sambil mengeluarkan suara berdengung-dengung yang mengerikan. Xin Liong cepat menanggalkan jubah luarnya dan memutar jubah itu di sekeliling tubuhnya. Dari putaran jubah ini menyambar angin dahsyat dan lebah-lebah itu terdorong jauh oleh hawa yang menyambar dari putaran jubah. Xin Liong tidak tega untuk membunuh lebah-lebah itu maka dia hanya menggunakan hawa putaran jubahnya untuk mengusir. Namun, binatang-binatang kecil itu hanya tidak mampu mendekati dan menyerang tubuh Xin Liong. Akan tetapi sama sekali tidak terusir. Bahkan kini makin banyak dan terbang mengelilingi Xin Liong dari jarak jauh sehingga tidak terjangkau oleh hawa pukulan jubah.
Melihat ini, Xin Liong kaget. Betapapun kuatnya tidak mungkin baginya untuk berdiri di situ sambil memutar jubahnya semalam suntuk, bahkan selamanya sampai lebah-lebah itu terbang pergi. Lalu teringatlah dia akan senjata yang paling ampuh, api. Dengan tangan kiri terus memutar jubah melindungi tubuhnya, Xin Liong lalu mengumpulkan daun kering dan mencari batu yang keras. Dengan pengerahan tenaganya, dia menggosok dua batu itu sehingga timbul percikan bunga api yang membakar daun kering. Diambilnya sebatang ranting kering dan dibakarnya ranting ini. Benar saja, dengan ranting yang ujungnya menyala ini dipegang tinggi di atas kepala, tidak ada lebah yang berani mendekatinya. Dia melanjutkan perjalanan, dan terus-menerus menyalakan api di ujung ranting yang dikumpulkan dan dibawanya. Dapat dibayangkan betapa ngeri hatinya ketika melihat banyak sekali binatang berbisa di sepanjang jalan. Ular-ular kecil, kalajengking, lebah-lebah dan sebangsanya merayap-rayap lari ketika dia datang dengan obor di tangan. Untung dia membawa ranting bernyala. Semua binatang berbisa itu takut terhadap api. Andai kata dia tidak membawa api tentu dia telah dikeroyok oleh binatang-binatang kecil yang semuanya berbisa itu, dari atas dan bawah. Lebah-lebah itu terus mengikutinya, akan tetapi dari jarak jauh, terbukti dari suara yang berdengung-dengung itu masih terus berada di belakangnya. Tiba-tiba terdengar suara bersuit panjang dan lebah-lebah itu berterbangan makin dekat, kembali mengurungnya dan kelihatan seperti marah. Bahkan ada beberapa yang ekor yang meluncur dekat sekali, akan tetapi menjauh lagi ketika Xin Liong menggunakan api di ujung ranting untuk mengusirnya. Suitan terdengar berkali-kali dan lebah-lebah itu makin marah dan mengamuk. Juga tampak oleh Xin Liong betapa binatang kecil lainnya yang banyak terdapat di hutan itu mulai mendekatinya, namun masih takut-takut oleh api di ujung ranting. Siwut, tiba-tiba tampak benda hitam menyambar ke arah ujung rantingnya. Maklumlah Xin Liong bahwa sambitan yang amat kuat itu bermaksud memadamkan api di ujung ranting. Tentu saja dia tidak mau terjadi hal ini, maka cepat ia menarik ke bawah ranting terbakar itu dan menggunakan tangan kirinya menyambar benda yang dilontarkan. Kiranya segumpal tanah hitam, mengertilah dia bahwa ada orang yang membokonginya. Dan orang itu agaknya yang bersuit-suit tadi. Suitan yang agaknya merupakan perintah kepada binatang-binatang itu untuk mengeroyoknya. Hai, saudara penghuni Pulau Neraka, harap jangan menyerang. Aku Xin Liong datang dengan maksud baik. Aku hanya mau mencari sumoiku di sini. Hening sejenak, suitan-suitan tidak terdengar lagi dan lebah-lebah itu kembali menjauh. Demikian ular, kelabang dan lain binatang kecil. Terdengar bunyi tampak kaki menginjak daun-daun kering dan tak lama kemudian muncullah belasan orang yang bertelanjang kaki, berpakaian tidak karuan, bermuka menyeramkan itu kotor tidak terawat, mata mereka merah dan bergerak liar seperti mata orang-orang gila. Dengan gerakan perlahan, pandang mata penuh curiga, belasan orang itu menghampiri dan mengurung Xin Liong. Pemuda itu tersenyum ramah, bersikap tenang dan mengangkat ranting menyala tinggi-tinggi untuk memperhatikan wajah mereka. Harap Cui Anda sekalian sudi memaafkan kedatanganku yang tiba-tiba ini. Akan tetapi sungguhnya aku, Xin Liong, tidak berniat buruk terhadap Pulau Neraka apalagi terhadap penghuninya. Aku datang untuk mencari sumoiku yang bernama Han Swat Hong, yang mungkin sudah mendarat di pulau ini. Seorang di antara mereka, yang mukanya penuh brewok sehingga yang tampak hanya matanya dan sedikit hidungnya, melangkah maju dan menegur, suaranya parau dan kasar, kau dari mana? Dari Pulau Es. Belasan orang itu mendengus dan kelihatan marah sekali. Si brewok mengangkat tinggi senjata golok besarnya dan membentak, kalau begitu kau harus mampus. Nanti dulu, harap Cui bersabar. Xin Liong cepat berseru dan mengangkat tangan kirinya ke atas. Aku bukan musuh dari Cui. Sudah kukatakan bahwa aku datang bukan untuk bermusuh. Mengapa Cui hendak membunuhku? Pada saat itu, muncul pula 5 orang, dan terdengar seruan heran dari seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar. Bukankah ini Kua Kongcu dari Pulau Es? Xin Liong memandang dan merasa girang sekali ketika mengenal orang itu yang bukan lain adalah Bou Tangkui, penghuni Pulau Es yang dihukum buang ke Pulau Neraka karena telah mencuri batu mustika hijau. Bou Lopek, serunya girang, aku datang untuk mencari Swat Hong yang juga sudah dibuang ke sini. Apa? Bou Tangkui berteriak, lalu berkata kepada si brewok yang agaknya menjadi pemimpin rombongan itu. Dia adalah seorang yang telah membelaku, membela Lukiat dan Xia Jinhua ketika dijatuhi hukuman buang. Dia seorang pemuda yang tak setuju dengan hukum di Pulau Es, biarpun dia adalah murid Raja Han Tiong sendiri. Apa? Mereka kelihatan terkejut mendengar ini. Muridnya, benar, jawab Bou Tangkui. Dan kita bukanlah lawannya. Si brewok meragu. Kalau begitu, kita bawa dia kepada Tucu, majikan pulau. Bou Tangkui melangkah maju. Harap Kongcu menurut saja kami hadapkan kepada Tucu sehingga Kongcu dapat bicara sendiri dengannya. Xin Liong mengangguk. Memang menghadapi orang-orang kasar ini akan berbahaya sekali karena mereka sukar diajak bicara. Kalau dia dapat bicara dengan majikan pulau yang tentu merupakan tokoh yang paling pandai, dia akan dapat minta keterangan apakah Swat Hong telah berada di pulau itu. Dia mengangguk dan beberapa orang penghuni Pulau Neraka lalu menyalakan obor. Xin Liong sendiri membuang rantingnya,
mengenakan lagi jubahnya dan mengikuti rombongan belasan orang itu memasuki hutan. Di sepanjang jalan dia melihat tempat-tempat berbahaya, lumpur-lumpur yang tertutup rumput tinggi, pasir-pasir berpusing yang dapat menyedot apa saja yang menginjaknya, pohon-pohon yang aneh dengan buah-buah yang kelihatan lezat namun dari baunya dia tahu bahwa buah itu mengandung racun jahat, dan lain-lain. Benar-benar pulau yang amat aneh dan berbahaya, pikirnya. Pantas kalau disebut pulau neraka. Dan diam-diam dia mencela kekejaman kerajaan Pulau Es yang membuang orang-orang bersalah ke tempat seperti ini. Dari keadaan orang-orang yang menangkapnya ini, hanya bau tangkui seorang yang kelihatan masih normal. Hal ini mungkin karena raksasa ini baru beberapa bulan saja dibuang ke sini, sedangkan yang lain-lain, biarpun dapat mempertahankan hidupnya, namun telah berubah menjadi orang-orang liar yang agaknya telah berubah pula watak dan ingatannya. Dan selain menjadi orang-orang yang tidak normal agaknya mereka telah menguasai ilmu yang dahsyat dan mengerikan, yaitu ilmu menguasai binatang-binatang berbisa di pulau itu. Buktinya, biarpun mereka berjalan di hutan penuh binatang berbisa itu tanpa sepatu tidak ada seekor pun yang berani menyerang mereka. Akhirnya dengan menggunakan ketajaman pandang mata dan penciuman hidungnya Xin Liong maklum bahwa orang-orang ini telah menggunakan semacam obat yang agaknya digosok-gosokkan ke seluruh kaki mereka sehingga binatang itu menyingkir begitu mereka mendekat. Tak disangkanya sama sekali, ketika mereka tiba di tengah jalan, di situ terdapat tanah lapang yang luas dan tampak sebuah rumah besar, dikelilingi pondok-pondok kayu sederhana. Lampu-lampu dinyalakan terang dan Xin Liong dibawa ke sebuah ruangan yang luas di mana telah menanti ketua pulau itu yang disebut Tucu, majikan pulau. Ruangan itu luasannya lebih dari 10 meter persegi, dikelilingi banyak orang yang memegang bermacam senjata dan yang sikapnya semua penuh curiga dan permusuhan, kecuali Bou Tangkui, Xia Jinhua, Lu Qiat dan belasan orang lagi yang belum lama dibuang ke situ sehingga mereka ini mengenal Xin Liong sebagai murid Han Tiong yang selalu baik kepada mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang pernah diobati oleh pemuda ini. Hayo berlutut di depan Tochu, kata si brewok sambil mendorong Xin Liong ke depan. Akan tetapi Xin Liong dengan tenang berdiri di depan Tochu itu dan memandang penuh perhatian. Orang ini sudah tua, sedikitnya tentu ada 60 tahun usianya. Kepalanya besar sekali, tubuhnya kurus kecil sehingga kelihatan lucu. Seperti seekor singa jantan yang duduk di kursi. Sepasang matanya bersinar-sinar, mulutnya menyeringai. Sebetulnya wajahnya tampan, akan tetapi karena sikapnya yang ganas itu membuat wajahnya kelihatan menyeramkan dan menakutkan. Pakaiannya tidak seperti pakaian sebagian besar penghuni pulau neraka yang butut, melainkan pakaian dari kain yang baru dan bersih. Kursinya terbuat dari tulang-tulang berukir, dan di kedua lengan kursinya dihiasi dengan rangka ular dengan moncongnya ternganga lebar memperlihatkan gigi yang runcing melengkung. Di sebelah kanan ketua pulau neraka ini duduk seorang anak perempuan yang tadinya hampir membuat Xin Liong salah kira. Anak itu usianya sebaya dengan Swat Hong, seorang anak perempuan yang cantik dan tersenyum-senyum. Sikapnya kelihatannya gembira dan mungkin karena sebaya maka kelihatannya mirip dengan Swat Hong. Hampir saja Xin Liong tadi memanggilnya ketika mula-mula memasuki ruangan. Ketika melihat betapa pemuda tawanan itu memandangnya penuh perhatian, anak perempuan itu tersenyum-senyum. Melihat Xin Liong tidak mau berlutut di depannya, kakek itu memandang tajam. Kemudian berkata berlahan, suaranya rendah, kau tidak mau berlutut, ya? Hendak kulihat kalau kedua lututmu patah, kau berlutut atau tidak? Berkata demikian, tiba-tiba tangan kakek itu menyambar sebatang toya dari tangan seorang penjaga, menekuk toya itu sehingga patah tengahnya dan sekali dia menggerakkan tangan, sepasang potong toya itu menyambar ke arah kedua kaki Xin Liong. Pemuda itu terkejut, akan tetapi bersikap tenang. Dia maklum bahwa ketua pulau neraka itu bermaksud menggunakan lemparan tongkat untuk membuat sambungan lututnya terlepas. Maka dia cepat menggerakkan kedua kakinya, meloncat ke atas. Kemudian setelah melihat kedua toya berkelebat ke bawah kaki dia menggunakan kedua kakinya menginjak. Sepasang tongkat pendek itu menancap di atas lantai dan pemuda itu berdiri di atas kedua ujung tongkat dengan tubuh tegak dan bersikap seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Waduh, dia hebat sekali. Kongkong kakek. Anak perempuan yang tadi tersenyum-senyum itu bersorak penuh kagum. Padahal anak buah pulau neraka memandang marah karena menganggap bahwa pemuda itu mengejek ketua mereka. Hebat apa, permainan kanak-kanak seperti itu. Kakek berkepala besar itu mendengus marah. Kongkong juga bisa, ajarkan aku kalau begitu. Anak perempuan itu berkata dengan sikap dan suara manja. Hus, diamlah kau. Kakek itu membentak dan sejak tadi matanya tidak pernah berpindah dari Xin Liong. Dibentak seperti itu, anak perempuan itu cemberut dan mukanya merah, menahan tangis. Xin Liong merasa kasihan lalu meloncat turun dan berkata menghibur. Adik yang manis, jangan berduka. Biarlah kalau ada kesempatan aku akan mengajarkannya kepadamu. Anak perempuan itu memandang Xin Liong dengan mata terbelalak, kemudian lenyaplah kemuraman wajahnya yang manja menjadi berseri-seri kembali. Orang muda yang bersikap dan bermulut lancang. Siapa engkau yang mengandalkan sedikit kepandaian untuk mengacau pulau neraka? Kakek itu membentak,
Menahan kemarahannya karena dia merasa direndahkan sekali ketika serangan sepasang tongkatnya tadi gagal dan dihadapi oleh pemuda itu secara luar biasa. Xin Liong cepat memberi hormat dengan menjura dalam-dalam. Kemudian dia berkata dengan suara tenang, harap Tucu suka memaafkan kedatanganku ke pulau neraka ini. Seperti telah kukatakan kepada semua penghuni pulau neraka, kedatanganku sama sekali tidak mengandung niat buruk atau hendak bermusuhan. Aku bernama Kwa Xin Liong dan dia murid Han Tiong. Tiba-tiba si brewok berkata lantang. Ucapan ini disambut dengan suara berisik dari semua orang yang berada di situ karena mereka sudah menjadi marah sekali. Semua orang yang berada di situ adalah orang-orang buangan dari Pulau Es. Semenjak raja pertama sehingga sudah tinggal di situ selama 3 keturunan. Ada orang buangan baru dan ada pula yang merupakan turunan dari orang-orang buangan lama. Akan tetapi kesemuanya mempunyai rasa benci dan dendam pada satu nama, yaitu Pulau Es. Maka begitu mendengar pemuda tampan dan tenang ini adalah murid Han Tiong, raja terakhir dari Pulau Es, dapat dibayangkan kemarahan hati mereka. Dengan pandang mata mereka yang liar mereka hendak mencabik-cabik dan membunuh pemuda itu yang dianggapnya seorang musuh besar. Dan andai kata mereka itu tidak takut kepada ketua mereka, tentu mereka telah menyerbu untuk melaksanakan niat yang terbayang dalam pandang mata mereka itu. Akan tetapi dia selalu menentang Han Tiong, menentang pembuangan ke pulau neraka. Terdengar suara beberapa orang membela, yaitu suara Bou Tangkui, Lu Qiat, Xia Jinhua dan beberapa orang buangan baru yang lain. Bunuh saja dia, seret murid Han Tiong. Jadikan dia mangsa ular. Kakek berkepala besar itu mengangkat kedua lengannya ke atas dan membentak, diam. Xin Liong kembali terkejut. Ketika mengeluarkan suara bentakan tadi, ketua pulau neraka agaknya telah mengerahkan hikangnya sehingga dia sendiri yang berdiri di depan kakek itu merasa betapa kedua kakinya tergetar. Mengertilah dia bahwa ketua pulau neraka ini benar-benar memiliki ilmu kepandaian tinggi dan tahulah dia bahwa dia telah memasuki sarang naga dan berada dalam keadaan terancam. Namun Xin Liong tidak merasa takut sedikit pun juga karena dia merasa bahwa dia tidak melakukan suatu kesalahan terhadap mereka ini. Maka kembali dia menjura kepada ketua pulau neraka sambil berkata, Tucu, sekali lagi ku jelaskan bahwa kedatanganku ini sama sekali tidak mengandung niat buruk dan kalau tidak ada perlu sekali pasti aku tidak akan berani menginjakan kaki ke pulau ini. Aku datang untuk mencari sumoiku yang bernama Han Swat Hong Puteri Suhu. Xin Liong menghentikan kata-katanya karena teringat bahwa dia telah kelepasan bicara. Akan tetapi karena sudah terlanjur maka tak mungkin kata-kata itu ditariknya kembali. Puteri Han Tiong, ketua pulau neraka berseru keras sekali sampai mengagetkan semua orang. Kau mencari Puteri Han Tiong di sini? Xin Liong berkata, benar, Tucu. Karena aku menduga bahwa dia berada di sini maka aku menyusul ke sini. Tangkap Puteri Han Tiong. Bunuh dia, gantung puterinya. Kini Xin Liong mengangkat kedua lengannya dan sambil menggerakkan hikangnya dia berseru, harap Cui diam. Dan diamlah semua orang. Di antara mereka yang memiliki kepandaian tinggi, termasuk ketua pulau neraka, kagum sekali karena orang muda yang belum dewasa benar ini ternyata memiliki kekuatan hikang yang amat hebat. Harap Tocu tidak salah sangka, Puteri Han Tiong itu juga menjadi orang buangan. Ucapan Xin Liong ini tentu saja mengejutkan dan mengherankan hati semua orang sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan kata-kata melainkan hanya memandang kepada Xin Liong dengan mata terbelalak. Kau bohong, kakek berkepala besar itu menghardik. Mana mungkin Han Tiong membuang puterinya sendiri ke pulau neraka. Agaknya Tocu telah mengerti akan kerasnya peraturan hukum di Pulau Es, dan sebetulnya yang dianggap melanggar hukum adalah istri Suhu sendiri. Istri tua, yang aku yakin hanyalah karena fitnah belaka. Suhu telah menjatuhkan hukuman kepada Subo, dan Sumoy lalu mewakili ibunya untuk membuang diri ke pulau neraka. Maka aku menyusul ke sini untuk mengajaknya pulang ke Pulau Es. Tiba-tiba ketua pulau neraka tertawa bergelak, tertawa penuh kegembiraan sampai kedua matanya mengeluarkan air mata. Hahaha, hahaha, betapa lucunya. Rasakan kau sekarang Han Tiong, Raja Keparat. Rasakan kau betapa perihnya orang tertimpa kesengsaraan karena keluarga berantakan. Hahaha. Semua orang yang melihat dan mendengar kata-kata ketua pulau neraka ini, kontan tertawa-tawa semua, mentertawakan Raja Pulau Es. Biarpun mereka belum sempat membalas dendam kepada Raja Pulau Es, mendengar nasib buruk raja itu sudah merupakan hiburan besar yang amat menyenangkan hati mereka. Hanya anak perempuan itu saja yang tidak ikut tertawa karena dia agaknya tidak mengerti apa-apa. Dan pada saat itu dia hanya saling pandang dengan Xin Liong yang juga terheran-heran. Hei, Kwa Xin Liong, betapa baiknya ceritamu. Akan tetapi aku masih belum percaya kalau tidak melihat sendiri Puteri Han Tiong datang ke pulau ini. Kita tunggu dan lihat saja. Setelah aku melihat Puteri Han Tiong berada di pulau ini, barulah kita akan bicara lagi. Tangkap dia dan masukkan dalam kamar tahanan sambil menanti munculnya Puteri Han Tiong. Si brewok dan beberapa orang yang agaknya menjadi pembantu utama ketua pulau neraka sudah melangkah menghampiri Xin Liong dengan sikap mengancam. Pemuda ini maklum bahwa tidak ada jalan lain kecuali menyerah sambil menanti munculnya sumoinya karena sebelum dia bertemu dengan sumoinya, melawan hanya akan menimbulkan permusuhan yang tidak ada artinya saja.
Maka dia mengangkat kedua tangannya dan berkata, aku tidak akan melawan, kecuali kalau kalian menggunakan kekerasan. Aku menyerah dan mau menanti di kamar tahanan sampai sumoiku muncul. Melihat sikap tenang dan ucapan yang berwibawa ini, belasan orang yang mengurung Xin Liong dengan sikap mengancam tadi kelihatan ragu-ragu. Akan tetapi Xin Long lalu melangkah ke depan dan berkata, marilah bawa aku ke kamar tahanan. Jangan ganggu dia. Biar dia mengasuh di kamar tahanan dan layani baik-baik sampai Puteri Han Tiong muncul. Kalau dia membohong, baru kita akan berpesta membunuhnya. Ketua Pulau Neraka berkata sambil terkekeh-kekeh karena hatinya senang sekali mendengar betapa Han Tiong sampai membuang istrinya sendiri ke Pulau Neraka. Kemudian puterinya malah membuang diri ke Pulau Neraka. Biarpun dia belum percaya benar akan cerita ini sebelum dia menyaksikan buktinya, namun berita itu saja sudah mendatangkan rasa senang di dalam hatinya. Dengan sikap gagah dan tenang sekali Xin Liong digiring ke dalam kamar tahanan, diikuti oleh pandang mata penuh khawatir dari anak perempuan tadi. Setelah rombongan itu lenyap, anak perempuan itu mencela Ketua Pulau Neraka. Kongkong, kenapa dia ditahan? Dia luar biasa, berani dan pandai sekali. Dia orang Pulau Es, dia murid Han Tiong, karena itu dia adalah musuh kita. Mengerti, anak perempuan itu cemberut, lalu meninggalkan kakek itu sambil bersungut-sungut sedangkan kakeknya tertawa bergelak dengan hati senang. Dia lalu memberi isyarat memanggil seorang kepercayaannya, lalu berbisik-bisik sambil tersenyum-senyum. Pembantunya juga tertawa, mengangguk-angguk lalu pergi. Kakek ini, Ketua Pulau Neraka yang memiliki kepandaian tinggi, sama sekali tidak curiga kepada cucunya sendiri. Tidak tahu bahwa cucunya itu tadi menyelinap dan mendengarkan perintah yang dia berikan kepada orang kepercayaannya. Xin Liong adalah seorang pemuda yang tidak pernah mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain. Dia belum banyak mengenal kepalsuan watak manusia dan biarpun terhadap orang-orang Pulau Neraka, dia tetap menaruh kepercayaan. Maka dia pun percaya penuh akan kata-kata Ketua Pulau Neraka dan dengan sukarela dia menyerahkan diri, tidak melawan ketika digiring memasuki kamar tahanan. Setelah berada di dalam kamar di bawah tanah yang sempit itu, dengan jendela dan besi dari baja, dan ruji baja yang kuat memenuhi jendela sebagai jalan hawa, dia segera duduk bersila. Dia tak menaruh khawatir akan keadaan dirinya, akan tetapi dia merasa gelisah mengapa semuanya belum tiba di Pulau Neraka. Dia percaya bahwa Ketua Pulau Neraka tidak membohonginya. Kalau benar bahwa Swat Hong telah berada di Pulau Neraka, tentu tidak seperti ini sikap mereka terhadap dirinya. Kalau begitu, jelas bahwa semuanya belum tiba di Pulau Neraka, padahal telah berangkat lebih dahulu. Kemanakah perginya semuanya itu? Tengah malam telah lewat dan keadaan sunyi sekali dalam kamar tahanan itu. Tidak ada penjaga di luar pintu atau jendela. Akan tetapi dia tahu bahwa di pintu masuk lorong tahanan itu terdapat beberapa orang penjaga yang selalu siap dengan senjata di tangan. Tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang marah-marah di sebelah luar dan suara para penjaga ketakutan. Kalian berani melarangku masuk? Terdengar suara wanita itu. Nona, tahanan ini adalah orang penting. Dan kau anggap aku bukan orang penting. Kau kira aku mau apa? Aku mau mengejeknya dan memakinya. Dia adalah musuh besarku. Apakah kau berani melarangku? Coba kau melarang dan aku akan mengatakan kepada Kongkong bahwa kalian berani kurang ajar kepadaku hendak menggodaku. Aku mau melihat apakah kepala kalian masih akan menempel di leher. Ah, tidak, bukan begitu. Maafkan. Nona, silahkan masuk, silahkan. Awas kalau ada yang mengikuti aku dan mengintai. Berarti dia mau kurang ajar dan akan kuberitahukan kepada Kongkong. Xin Liong sudah menduga siapa wanita yang bicara di luar dan ribut-ribut dengan para penjaga itu. Akan tetapi begitu darah itu muncul di bawah sinar lampu di luar ruji jendelanya, hampir saja dia berteriak memanggil karena mengira bahwa Swat Hong yang muncul itu. Di bawah sinar lampu yang tidak begitu terang memang gadis cucu Ketua Pulau Neraka ini hampir sama dengan Swat Hong. Setelah melihat jelas bahwa yang datang adalah cucu Ketua Pulau Neraka dan mengingat akan kata-kata gadis ini di luar tadi bahwa kedatangannya dengan niat mengejek dan memakinya, Xin Liong tetap duduk bersila dan bahkan memejamkan matanya, pura-pura tidur. SSSTTT, Xin Liong tidak menjawab, bergerak sedikit pun tidak. Perlu apa melayani seorang bocah yang hanya datang hendak mengejek dan memakinya? Demikian pikirnya sungguh pun hatinya terasa tidak enak juga harus mendiamkan saja orang yang susah payah datang sampai ribut mulut dengan para penjaga. Tentu akan kecewa hatinya, pikir Xin Liong dan diam-diam dia mengintai dari balik bulu matanya yang direnggangkannya sedikit. PSSSTTT, kau tidak tidur. Bulu matamu bergerak-gerak. Jangan kau tipu aku, anak perempuan itu berkata lagi dengan suara bisik-bisik dan meruncingkan bibirnya di antara ruji-ruji jendela. Xin Liong menarik napas panjang dan membuka matanya. Jilid 06